Jenius mendadak bersama The Prams ya. Adik-adik, kali ini The Prams akan menyampaikan materi fisika kelas 11 SMA ya. Di bab 1 semester 1 ini perlu adik tahu ya, secara umum memang siswa itu kesulitan. Jadi dari tahun ke tahun ganti siswa, kalau menemui bab kesetimbangan dan dinamika rotasi, mereka paling merasa kebingungan. Ya, maka adik harus memberikan perhatian ekstra di sini. Sebenarnya enggak susah ya, biasa aja ya. Asalkan adik-adik mengerti konsepnya secara mendasar ya, kemudian nanti kita terapkan di soal langsung di sesi ini gitu ya. Oke, adik. Jadi begini, yang namanya kesetimbangan ya, adik ya. Ini salah satu tinjauannya. Ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang kesetimbangan titik begitu. Kemudian yang kedua adalah kesetimbangan dari benda tegar ya. Kalau dalam definisi benda tegar itu benda yang tidak berubah bentuk ketika diberikan gaya. Jadi bentuknya tetap, itu benda tegar. Nah, titik ini istilah lainnya adalah partikel. Jadi itu sama, Adik. Kesetimbangan titik, kesetimbangan partikel itu sama, ya. Kemudian adik-adik, syarat kesetimbangan titik itu hanya ada satu jenis, yaitu dia setimbang secara translasi. Begitu adik. Sedangkan kalau benda tegar ya, ini syaratnya adalah dua, di samping dia harus timbang secara translasi, begitu adik ya, maka harus memenuhi syarat yang kedua, yaitu setimbang secara rotasi, begitu. Nah, jadi tahu ya, kalau titik itu cukup translasi, kalau benda tegar harus translasi dan rotasi. Kemudian syarat setimbang translasi ya adik-adik, ini adalah dengan sigma F sama dengan 0. Maka karena ini juga translasi ya sama, yaitu dengan sigma F sama dengan 0. Resultan gaya sama dengan 0. Sedangkan setimbang rotasi ini adalah resultan dari momen gaya. Dibaca tau atau nama lainnya torsi. Sigma tau sama dengan 0. Gitu adik ya. Ini tentang syarat-syarat kesetimbangan. Sigma F sama dengan 0, ini urean gaya kita sering pakai sumbu X dan sumbu Z ya. Maka kemudian ini juga diuraikan menjadi sigma F ke arah sumbu X itu 0 dan sigma F ke arah sumbu Z 0. Begitu pula di sini adik ya, sama. Sigma Fx 0, sigma Fz sama dengan 0 ya. Ternyata di sini menggunakan sigma F dan resultan gaya, menguraikan gaya, memproyeksikan gaya. Ini adalah materi dari dinamika gerak lurus atau hukum Newton tentang gerak ya, sudah berlalu jauh dan ini akan banyak dipakai kembali. Ya, adik. Bedanya ketika dinamika translasi sigma F itu M kali A, kalau di kesetimbangan sigma F itu 0. Jadi ini tidak lain adalah hukum Newton 1 sebenarnya ya, begitu adik. Kemudian sigma tau sama dengan 0 ya. Maka tau tadi kita sudah bilang ya, dia adalah momen gaya. Terus nama lainnya adalah torsi. Maka bahasan kita berikutnya adalah torsi. Ini harus paham dan sangat mengerti apa itu torsi ya. Adik-adik, pada hakikatnya torsi ini adalah sebuah besaran yang menyebabkan gerak rotasi. Begitu. Kalau gaya itu adalah besaran yang menyebabkan gerak translasi. Sedang kalau torsi adalah besaran yang menyebabkan gerak rotasi ya. Nulisnya begini. Ada banyak rumus tentang ini adik-adik. Dia bisa gaya kali lengan gaya, begitu. Bisa juga dengan vektor satuan itu dia adalah R cross F, boleh ya, begitu. Nah, tentang ini ya adik-adik harus tahu persis ya, bahwa tahu tadi apa, torsi atau momen gaya.
Satuannya apa? Nanti Newton meter, ya. Itu dari mana toh? Dari rumus F kali L. Sedangkan F-nya adalah gaya. Gitu ya. Dan kalau gaya tentu Newton, adik. Kemudian L itu apa? L adalah lengan gaya. Satuannya meter, adik. Nah, secara mendalam ini menjadi sangat penting. Adik-adik harus paham sebenarnya apa lengan gaya itu. Karena nanti selalu akan mencari, setiap ada gaya, mencari lengan gayanya. Ya, di sini adik ya, kita definisikan. Yang disebut lengan gaya, adik-adik, itu adalah jarak. Jarak ya, karena jarak makanya satuannya meter. Jarak antara apa? Yaitu antara gaya dengan garis kerja gaya. Garis kerja gaya. Adik-adik perhatian dengan baik bahwa jarak antara gaya dengan garis kerja gaya, ya. Nah, sehingga jadi gini, jarak antara ini bukan gaya tapi poros adik ya, salah pencet adik ya, gitu. Yang tepat jarak antara poros putaran dengan garis kerja gaya. Nah, sehingga poros ya, ini adalah sebuah titik. Bisa dibayangkan ini sebuah titik ya. Garis kerja gaya ya sebuah garis. Nah, maka jarak antara titik dengan garis sudah barang tentu syaratnya harus saling tegak lurus. Makanya F itu harus tegak lurus dengan L. Begitu, ya. Gitu, adik. Kemudian garis kerja gaya itu sebenarnya apa? Nah, ini. Jadi masing-masing harus paham maknanya. Apa garis kerja gaya? Definisinya adalah garis lurus. Ya, jadi ini adalah garis lurus yang berimpit dengan arah gaya. Begitu. Ya. Jadi jelasnya begini, adik. Misal kita punya gaya. Ini F. Kemudian di sini poros putaran. Gitu ya. Nah, yang dinamakan garis kerja gaya kita buat dulu. Garis lurus yang berimpit dengan arah gaya. Nah, ini garis kerja gaya yang hijau ini. Dengan poros berarti dengan ini. Jarak garis dengan titik tentulah dia harus tegak lurus. Nah, jarak inilah lengan gaya. Gitu ya, Dik ya. Tahu ya? Nah, sekarang nanti adik-adik akan sering bertemu bentuk seperti ini. Gayanya begini, porosnya di sini. Gitu ya. Ini gaya, ini porosnya. Bagaimana lengan gayanya kalau seperti itu? Gitu loh, Dik ya. Kita lihat aja, langsung kita buat garis kerja. Ini garis kerja gaya. Set gitu. Porosnya mana? Ini. Berarti jarak garis ini dengan ini. Ternyata titiknya terletak pada garis. Maka yang demikian ini tidak punya jarak. Ya. Maka lengan gayanya sama dengan 0. Ya. Dua contoh ini sementara ya saya anggap sudah mewakili tentang cara mencari apa? Lengan gaya. To adalah gaya kali lengan gaya, gitu ya. Nah, adik-adik, pada sisi lain ya, to ya atau momen gaya itu bisa memutar ya searah jarum jam. Bisa juga memutar berlawanan jarum jam. Gitu, adik ya. Nah, tentu ini berkaitan dengan tanda. Dan ini sebuah pasangan, adik. Ketika ini diberikan tanda positif, maka yang demikian harus negatif. Dibalik boleh enggak? Tentu itu tidak masalah ya. Yang penting konsisten aja. Jadi yang searah negatif, yang berlawanan positif. Ada nanti referensi yang seperti itu. Itu sama sekali tidak ada masalah. Kenapa? Akan sama dalam hal makna sepanjang konsisten. Yang jadi masalah apa? Ketika tidak konsisten. Jadi dalam rangka
mencari momen gaya yang perlu adik-adik lakukan adalah lengan gaya dulu, kemudian menentukan arah putaran, baru menghitung pakai rumus ini, gitu adik ya. Dan nanti di soal akan banyak kita lakukan. Oke, baiklah adik-adik. Lepas dari situ ya, sekarang kita akan belajar tentang titik berat. Ya, begitu ya. Simbolnya adalah abjad terakhir. A, B, C, D, E, terakhir apa, Dik? Z, gitu ya. Biasanya adalah Z gabungan berupa koordinat. Kalau koordinat kan X, Z gitu adik ya. Berarti X-nya X gabungan, Z-nya juga Z gabungan, begitu. Ya. Nah, adik-adik, titik berat itu apa? Ya, adalah sebuah titik yang mewakili ya pusat massa dari benda itu. Ya, begitu adik. Nah, ketika kita mencari X gabungan, perhatian lihat sini, maka namanya gabungan kan lebih dari satu, makanya pakai sigma. XI kali WI, adik ya, dibagi dengan sigma WI. Itu kalau X gabungan. Dan untuk Z gabungan, adik-adik, Z gabungan, tadi X ya, sekarang Z, tentu sedikit menyesuaikan, tinggal apa? Sigma, kalau X itu XI, berarti ini apa? ZI kali WI, ya, adik bagi dengan sigma WI. Gitu, ya. Oke, lihat baik-baik. Adik-adik, kalau menggunakan sigma kan tentu saja nggak masalah ya. Misal ini, misal yang ini saya uraikan. I-nya 1, berarti apa? X1, W1 ditambah X2, W2 ditambah dan seterusnya gitu ya, Dik ya. Yang di bawah apa, Dik? Tentu W1 ditambah W2 ditambah dan seterusnya. Begitu pula Z. Ya. Nah, yang lebih penting dari ini, adik-adik harus tahu XI itu apa? Ya, terus nanti kalau ZI itu apa? Dalam koordinat X, Z itu kan absis, ordinat. Jadi XI adalah absis. Absis dari titik berat benda ke I. Ya, ke-1, ke-2, dan seterusnya. Sedangkan Z tentu saja apa, Dik? Ordinat, gitu ya. Ordinat dari titik berat benda ke I, gitu adik ya. Kemudian di situ W ini menyatakan fungsi bobot ya, dan ini tergantung kepada bentuk dari benda itu sendiri ya. Kira-kira bentuk bendanya itu kemungkinannya bisa apa saja? Bisa bendanya berupa titik atau partikel. Ketika ini maka bobot itu diganti dengan M, massa. Kalau bendanya berupa garis, maka bobot dari garis adalah panjangnya. Kalau bendanya berupa bidang, bobot dari bidang ya adalah luasnya. Dan kalau bendanya berupa bangun ruang, gitu adik, bobot dari ruang adalah apa? Volumenya. Maka WI jadi VI. Yang titik WI jadi MI gitu ya. Ini LI, AI dan seterusnya. Jadi menyesuaikan ya. Itu tergantung kepada bendanya berbentuk apa. Gitu aja ya. Kayaknya ini masih abstrak sekali, tapi nanti diterapkan di soal ya, Anda akan jadi jauh semakin jelas. Oke. Baiklah. Sekarang yang diperlukan tentu saja letak titik berat ya. Ini tidak bisa ditawar lagi, adalah letak titik berat ya, titik berat dari beberapa benda yang beraturan. Adik-adik, sebenarnya ini tabel ya. Maka dalam tabel yang lengkap ini banyak sekali. Tetapi untuk hal-hal yang memang sering keluar ya sebaiknya adik hafal. Kita kasih nomor 1 gitu ya. Adik, kalau bendanya berupa garis ya, maka titik berat adalah di tengahnya. Inilah Z-nya.
Dan karena di tengah berarti ini panjangnya apa? L per 2, gitu kan ya. Kalau bendanya berupa garis. Yang kedua, kalau bendanya berupa segi 4 beraturan, termasuk persegi, persegi panjang, prinsipnya sama. Apa? Perpotongan diagonal. Letak titik beratnya adalah di sini, ya. Perpotongan diagonal. Oke ya, Adik ya. Nah, ini meluasnya, Adik, kalau yang 3 dimensi, ya, maka bisa saja berupa ya kubus, balok, dan seterusnya, ya. Meluasnya ke sana kalau yang berupa ruang. Maka letaknya ya tetap serupa, ya. Titik paling tengah itu tidak lain adalah perpotongan semua diagonalnya. Ya, kalau yang ini berarti ya semua diagonal, diagonal ruang ya. Dia akan berpotongan di mana kita lihat ya, Adik. Nah, gitu. Ini sudah mewakili sebenarnya kalau di ini jadi situ, inilah Z-nya. Ya. Termasuk ya yang bendanya berupa ini, Adik, tabung atau silinder. Nah, gitu ya. Ini. Ya perpotongan saja, perpotongan diagonal. Disinilah letak Z-nya. Yang tidak lain nanti adalah setengah tinggi ya, tentu saja kalau ini adalah setengah dari tinggi. Sama ini juga, Adik. Berjarak setengah tinggi. Ini juga ya, gitu. Nah, lepas dari situ, Adik-adik, yang ketiga. Untuk benda-benda yang berupa, ini yang garis dulu. Ya, jadi ini hanya garis ya, setengah lingkaran. Jadi garis, tidak diarsir. Maka letak Z-nya, nah ini namanya Z0 ya, adalah 2R per pi. Gitu, Adik. Ya, karena ini termasuk istimewa ya. Kemudian Adik-adik, bedanya dengan bidang apa? Kalau bidang itu diarsir. Kalau ini cuma kawat setengah lingkaran. Kalau ini bidang, Adik, beda ya. Nah, ketika ini, maka Z0-nya adalah 4R per 3pi. Begitu, ya. Beda lagi dengan setengah bola. Nah, gitu, Adik ya. Setengah bola. Jadi seperti ini. Nah, ketika ini, maka Z0-nya adalah 3R per 8. Adik lihat satu baris ini. Ini berupa garis ya, berarti benda berupa garis. Bobotnya adalah panjangnya ini nanti, kelilingnya berarti ya. Kemudian kalau ini benda berupa bidang, bobotnya adalah luasnya. Ya, kalau ini berupa ruang, setengah bola kan ruang ya, 3R per 8. Gitu, Adik-adik ya. Nah, adapun benda-benda yang lain ya, ini masih banyak sekali, tidak harus dihafalkan semua ya. Yang sering-sering muncul saja memang sebaiknya hafal, dan di soal kalau benda itu justru sangat asing, Z0-nya malah diketahui. Itu ya. Jadi sangat tidak masalah, bukan? Oke deh, Adik-adik. Nah, kemudian lepas dari situ, Adik ya, yang tidak kalah pentingnya, Adik harus ngerti macam-macam kesetimbangan dari tinjauan yang lain. Gitu. Macam-macam kesetimbangan. Di soal juga cukup sering ini keluar ya. Hanya menentukan, jadi lumayan sekali tidak ngitung tapi hanya menentukan. Maka yang diperlukan, Adik, adalah pemahaman konsep. Yang pertama, ada kesetimbangan, itu dinamakan kesetimbangan stabil. Begitu. Nanti yang kedua, ada yang disebut kesetimbangan labil. Dan yang ketiga, ada yang dinamakan kesetimbangan indifferent. Begitu. Cara mengingat biar Adik gampang ingat ya, tidak gampang lupa, itu sederhana saja. Jadi misalnya begini, ini sebuah plat ya. Itu kita pakunya di atas. Ini paku, Adik. Ya. Coba perhatian. Plat ini tentu titik beratnya ya. Saat itu kan di sini perpotongan diagonal. Coba ini diberikan gangguan, diberikan sebuah gaya. Kalau pakunya di atas, kira-kira bagaimana kejadiannya? Salah satu kejadian dia akan terjadi seperti ini, betul?
ya kan? Dan di mana titik beratnya? Kita lihat sama perpotongan diagonal. Inilah Z aksen, adik. Dari Z ke Z aksen. Ini namanya makin tinggi apa rendah? Ternyata makin tinggi. Berarti Z-nya naik apa turun? Ya berarti naik. Maka ciri setimbang stabil ketika diberikan gangguan, Z-nya akan naik. Mudah bukan cara melihatnya ya? Maka menamakan kesetimbangan cukup adik lihat bagaimana Z-nya ketika diberikan gangguan ya. Sedangkan untuk yang labil, adik-adik, disebut kesetimbangan labil. Sama ini, tapi pakunya di bawah, adik. Nah, gitu ya. Mudah sekali mengingatnya. Ini adalah Z. Nah, gitu. Coba diberikan gangguan, adik. Di sini berikan gangguan, pakunya di bawah, satu ketika akan terjadi seperti ini. Kita lihat titik beratnya jadi di mana ini? Di sini bukan? Z aksen. Lihat dari Z ke Z aksen, naik apa turun? Ternyata turun, ya. Jadi disebut kesetimbangan labil ketika diberikan gangguan, maka Z-nya turun. Mudah sekali, ya. Gitu. Ini sekedar cara mengingat, cuma nanti terapannya tidak harus pelat persegi panjang begini, tidak. Tapi konsepnya sama, adik, ya. Begitu. Indifferent atau istilah lainnya adalah netral. Coba perhatian. Titik beratnya ini, berarti pakunya di titik beratnya itu, ya. Ini Z juga pakunya di situ, ya. Ketika seperti ini coba adik berikan gangguan, berikan gaya. Apa yang terjadi? Ya kira-kira muternya akan seperti ini aja. Z-nya gimana? Apakah Z-nya naik? Tidak. Apakah Z-nya turun? Akan semakin tidak, ya. Maka sederhana, kesetimbangan dinamakan kesetimbangan netral jika saat diberikan gangguan Z-nya tidak naik, tidak turun. Dengan kata lain bagaimana, adik? Tetap. Gimana? Gitu ya. Jadi setiap kejadian jenis kesetimbangan kita bisa teropong dengan ketika diberi gangguan. Kalau Z-nya naik namanya itu setimbang stabil. Kalau Z-nya turun setimbang labil. Kalau Z-nya nggak naik nggak turun itu namanya indifferent. Gitu adik ya. Mudah bukan? Mudah sekali. Ya. Nah setelah ini adik, konsep kita tadi akan kita terapkan pada soal-soal yang sangat bergengsi ini ya. Ini soal yang akan kita bereskan nantinya. Ada semuanya 6 nomor ya. Nah satu demi satu. Mari kita mulai nomor 1 ya. Tetap semangat ya adik-adik. Oke. Perhatian 1. Ada sistem kesetimbangan seperti ini. Adanya cuma tali dan bandul. Ini namanya kesetimbangan titik ya. Belum ada benda tegarnya. Benda tegar itu seperti apa? Ya batang, tangga. Biasanya seputar itu adik ya. Itu baru benda tegar. Nah adik-adik, perhatian. Karena kita dekat dengan gaya yang kita pakai sigma F ya, maka kita harus uraikan gaya-gaya yang ada. Oke ya. Masih ingat ya dulu ketika belajar hukum Newton? Benda bermassa ke bawah pasti ada gaya berat namanya W, berarti ada WA. Ke sini ada apa, Dik? WB gitu, Adik ya. Lalu ini tegangan tali. Ini juga dua arah ya. Nah, T karena ini sistem ini diam berarti ke atas sama dengan ke bawah. T ini tidak lain adalah WB. Ini ada T yang nilainya sama cuma arahnya berlawanan, begitu pula ini juga. Jadi, T di sini siapa? Tidak lain adalah WB. Setelah itu bisa kita abaikan nanti. Kita anggap tidak ada. Tuh, gampang kan? Iya. Kemudian adik, ini tali. Berarti ke sana ada tegangan tali, gitu ya. Nah, ini adik saya berikan cara yang tercepat ya. Kalau ada sistem kesetimbangan titik yang ditarik oleh 3 macam gaya, ya kan? Ke sana nanti ada WB, ke sini ada WA, ke sana ada T. Begitu. Maka dia akan berlaku sudutnya dulu. Ini jelas siku-siku ya, Dek ya. Kalau diteruskan, ini 30 siku berarti ini 60 tambah 90. Berapa? 60 tambah 90 berarti 150
10. Gitu adik ya. Nah, kemudian kalau yang ini berapa? Ingat ini kesanakan. Ini dalam berseberangan 30, ini 90. Berarti 90 ditambah 30. Berapa adik? 120 gitu ya. Nah, maka sebuah titik ditarik oleh 3 gaya. Ini cara cepatnya ya, cara the prams-nya begitu adik. Dia akan berlaku bahwa WA dibagi dengan sinus sudut di belakang. WA-nya ini di belakangnya berarti sin berapa itu? 150 derajat. Nanti akan sama dengan WB dibagi dengan sin sudut di belakang WB. WB-nya ke sana, di belakangnya berarti yang ini. Berapa, Dek? 120 derajat. Nanti juga akan sama dengan T dibagi sin di belakangnya T, siku-siku. Berarti berapa, Dek? 90 derajat. Ini secara umum, Adik. Sedangkan mana yang dipakai, kita tergantung apa yang ditanyakan. Soal ini menanyakan apa, Adik? Perbandingan massa A dengan massa B. Gitu ya. Karena tidak menanyakan T, tapi hanya tentang A dan B, maka yang kita pakai cukup ini saja. Ya, jauh lebih mudah bukan? Iya dong. Nah, adik-adik, berarti WA, W kan M kali G ya. Berarti MA kali G, sin 150. Ya, biasa ya, kuadran 2 kan ya. 180 dikurangi 150 berapa? 30. Sama aja sinus 30. Berapa itu, Dek? Setengah. Sinus kuadran 2 kan tetap positif ya. Dia akan sama dengan WB, sama ya, berarti apa? MB kali G dibagi sinus 120. Sama aja ya, 180 dikurangi 120. Berapa itu? 60 ya. Sinus 60 berapa, Dek? Setengah akar 3. Betul begitu? Iya. Tentu saja sudah tidak masalah bagi adik kelas 12 ya, tentang sin cos tangen. Yang sama coret dulu, G-nya coret. Apalagi, Dek? Setengahnya coret. Wow, keren ya. Hanya tinggal satu langkah lagi ini. Perbandingan massa A dengan massa B adalah perkaliannya nyilang deh ya, MA-nya kali akar 3, berarti akar 3-nya di bawah, MB-nya sudah tidak ada, artinya kali 1. Gitu adik. Ya, selesai. 1 dibanding akar 3. Tetapi kayaknya jawabannya dalam bentuk rasional. Ingat ya, merasionalkan penyebut. Tinggal kali apa, Dek? Kali akar 3 dibagi akar 3. Yang bawah berarti 3, maka sepertiga akar 3. Seret-seret, selesai. Jangan-jangan ada, Dek. Wow, ada banget ya. Jawabannya adalah C. Ini adalah cara tercepat semua kesetimbangan titik yang ditarik oleh 3 macam gaya. Dia akan berlaku persamaan yang prinsipnya seperti itu. Ngerti ya adik-adik ya? Oke, baiklah, masih menunggu banyak soal di bawah ya. Kita lanjutkan. Adik-adik, nomor 2. Nah, ini harus sangat paham kamu ya. Mari perhatian. Jadi, di soal ini tentu saja kita uraikan ke sana. Desi. Kalau T-nya kan miring, lah ini sana sama aja ini kan, di depan sudut. Depan sinus atau desi, depan sinus. Berarti ini T-nya kali sin 37. Gitu ya. Sebenarnya ada ke sini adik ya. Berarti apa? T kali cos 37. Saya yakin ini nggak masalah ya. Bagi adik-adik kelas 12. Nah, karena ini ada batang ya. Tentu saja kalau ada batang yang adik-adik terapkan kesetimbangan benda tegar. Maka dia harus berlaku apa? Sigma tau sama dengan 0. Nah, saatnya memahami tentang tau. Di suatu titik poros putaran, ya, dalam hal ini adalah titik A. Karena yang demikian A itu engsel adik. Ya, sigma tau di A sama dengan 0. Nah, seperti yang tadi saya katakan, setiap gaya kita cari lengan gayanya, tapi tentu kita lengkapi dulu gayanya. Yang belum ditulis apa? Batang ya, tentu di tengah-tengahnya batang mungkin ada W-nya, WAB. Ya, ini berapa? Diketahui 20 Newton. Gitu, Dek. Kemudian mari lengan gayanya kita cari. Konsep kita tadi kita terapkan yuk. Adik-adik untuk W, garis kerjanya ini, yang W beban ini ya.
Berarti porosnya ini, jarak tegak lurusnya mana? Tentu saja ini. Loh, ini ya. Berapa, Adik? Tidak lain adalah 40. Gitu ya. Kemudian, arah putaran ini juga tidak sedikit yang bingung. Prinsipnya gini caranya ya, Adik. Porosnya dipegang. Kemudian W-nya ke bawah. Set, ke bawah terus. Nah, muternya udah kelihatan ini. Searah jarum jam apa berlawanan? Set, gitu ya jadinya. Searah jarum jam kita buat positif. Gitu ya. Dengan cara sama, adik-adik. Berarti untuk yang WAB, lengan gayanya ini. Separohnya dari 40 berapa? 20 ya. Gitu nanti ya, Dek ya. Sama kayak tadi, berarti tetap gini ya. Searah jarum jam positif. Masih ada T sin 37. Berarti lengan gayanya semua ini. Berapa ini? 40. Jadi lengan gaya yang saya lingkari ya, Dek ya. Nah, kalau ini arah putarannya gimana? Prinsipnya sama, Dek. Perhatian. Porosnya di A dipegang. T sin 37 itu arahnya ke atas. Kita sikat ke atas. Nah, muter kan? Muternya searah jarum jam apa berlawanan? Ternyata berlawanan jarum jam. Twing. Tandanya negatif. Itu loh, Adik ya. Nah, setelah dari situ kita terapkan. Ingat tadi ya, rumus dasar dari tau adalah gaya kali lengan gaya. Ya, yang positif dulu. Gaya WAB. Oke. Lengan gayanya tadi ini 20 cm, 20 cm. Nanti senti semua boleh ya. Nggak harus meter kalau seperti ini. Kemudian ini positif tambah ya. Gaya dari beban kali lengan gayanya semua ini. Berarti berapa? 40 cm. Terus ini tandanya negatif. Min T sin 37. Gitu Adik ya. Min T sin 37 kali lengan gayanya dia adalah 40. Sama dengan berapa? 0. Kok tahu 0? Lah ini syaratnya ya. Setimbang rotasi. Itu sigma tau harus 0. Oke, sekarang angkanya kita pakai. Perhatian semua. WAB berapa, Adik? Ini ya, 20. 20 ya. WAB. Kemudian kali 20, gitu ya. Ditambah W berat beban adalah 15. Dikalikan 40, ini ke ruas kanan. Sama dengan T sin 37 0,6. Ingat ya, kali 40. Gitu, Adik. Nah, tentu saja. Kalau bisa nyoret jangan ditunda. Semua dibagi 20. Bisa toh? Bisa. Ini habis. 1 maksudnya. Bagi 20 berapa? 2. Bagi 20 berapa, Dek? 2. Gitu ya. Oke. Betul, Dek ya? Masih lagi. Semua bagi 2. Set. Udah 1. Set 1. Bagi 2 berapa? 10. Iya. Nyoretnya canggih dong. 12 SMA ya. Siap UTBK. Gitu dong. Nah, sehingga coba yang belum dicoret apa? Ini 10, ini 15. 10 tambah 15. 25. Itu akan sama dengan 0,6 T. Nah, langsung ketemu ya. 25 dibagi 0,6 gitu, Adik. Adik-adik, ini jawabannya asik banget. Kita dekati dengan ilmu ya, yang saya namakan kirologi. Kiro itu kiro-kiro, logi itu ilmu, gitu ya adik-adik ya. Jadi bagaimana kita mengira jawaban, tidak ngawur, ya, pendekatan, tetapi benar. Karena mendekatinya kita punya dasar. Kalau 25 bagi 6, ya, itu angka pertama berapa, Dek? 3 atau 4? 4 ya, karena 4 kali 6 kan 24. Berarti harus angka pertamanya 4. Coba lihat jawaban, nggak usah ngitung. Yang angka pertamanya 4 mana? Wow, satu aja yaitu B. Ya udah dihitung kan, kita cuma ikut ya. 41,67. Gitu Newton ya. Nah, selalu ada jalan ya. Begitu, Adik. Konsepnya harus menguasai dengan jelas, menguraikan gayanya dilatih, menghitungnya juga dibiasakan dengan trik-trik yang jitu. Sehingga itulah yang namanya sukses dengan fisika, adalah seperti itu, Adik. Baiklah, nomor 3, semakin menantang ini ya. Pada nomor 3, Adik, perhatian semuanya. Ini namanya kesetimbangan tangga, gitu ya. Nah, jika batang tepat akan bergerak, hitung koefisien gesek batang dengan lantai, ya.
Adik sebenarnya kalau dengan cara cepat ya ngapalkan rumus ini cepat banget ya. Tetapi di sini justru The Prompt mengajak adik-adik untuk memahami konsepnya ya. Jadi secara analitis ya biar adik mengerti. Jadi begini, lantai saya namai A, dinding saya namai B. Mari kita lengkapkan gaya. Tentu saja ke sini. Nah, batang ini punya berat W namanya ya. Kemudian terletak di A berarti ada gaya normal N A. Terletak di B bagaimana? Ada gaya normal namanya NB, tegak lurus ya. Tegak lurus lantai tentu tegak. Tegak lurus dinding tentu datar gitu ya Dik ya. Baiklah. Kemudian ini licin jadi nggak ada gesekan untuk dinding, tapi untuk lantai kasar berarti ada gesekan. Adik-adik, kalau ini tergelincir, kemana kira-kira? Kiri apa kanan? Tentu saja ke kanan. Lah, gesekan itu harus melawan arah gerak benda. Berarti arah gesekannya dia justru ke sana. Ya, ini gaya geseknya. Adik-adik. Nah, jika batang tepat akan bergerak ya, kata soal, hitung koefisien gesek batang dengan lantai. Jadi yang ditanyakan koefisien gesek itu apa? Dia adalah mu. Mu-nya berapa gitu? Ini mu A ya. Karena dia lantai, begitu. Oke. Adik-adik, mari kita kerjakan bersama. Namanya tangga itu titik apa benda tegar? Tentu saja benda tegar. Jadi langkah kita ya setimbang translasi ya setimbang rotasi. Sigma F0 dan sigma tau sama dengan 0. Gitu deh ya. Untuk yang sigma F sama dengan 0, coba kita ambil yang datar dulu. Datar ya, kanan positif, kiri negatif. Yang ke kanan ada NB, oke. Yang ke kiri ini ya, min F, tepatnya FA. Sama dengan 0. Berarti kalau kita melangkah NB sama dengan apa, Dik? FA, gitu ya. FA, rumus gaya gesek itu adalah mu kali N. FA berarti mu A kali NA. Satu langkah lagi, mu A yang ditanyakan kita temukan dalam bentuk persamaan apa, Dik? NB dibagi dengan NA, gitu ya. Kita sudah dapatkan persamaan ini, 1. Hanya saja tentu NA-nya belum ada, NB-nya belum ada. Adik tidak usah kecil hati, lagi pula yang kita lakukan baru sigma Fx. Emangnya masih ada apa tadi? Ya, seperti tadi ya, ada sigma Fz pun harus 0. Betul adik ya? Nah adik-adik, Z itu tegak, berarti yang ke atas positif, ke bawah negatif. Positif Na, negatif W sama dengan 0 ya. Berarti pindah ruas Na sama dengan W. Iya. Lumayan ya, kita sudah dapat persamaan 2 gitu. Jadi Na-nya ini sudah kita dapatkan. Nah, maka langkah kita berikutnya ya kita mencari yang belum ada. Apa tuh yang belum ada? NB ya. Maka berikutnya kita akan mencari, tujuannya harus jelas, yaitu mencari NB. Harus jelas. Lah bagaimana caranya? Tentu kita gunakan syarat yang belum kita pakai, yaitu apa? Sigma tau sama dengan 0 ya. Adik-adik, sigma tau harus di suatu titik. Harus. Lah titik apa? Ini juga nggak ngawur. Kalau adik-adik asal-asalan bisa jadi nanti muter terus nggak akan pernah ketemu. Prinsipnya gini, kita nyari apa? NB itu, maka taunya harus di titik A. Nah ini ada hubungan batin ini dek, saling berkebalikan kayak gini. Kalau cari NB kamu sigma tau B sama dengan 0, saya jamin 2 hari 3 malam nggak akan ketemu. Ya, kalau cari NB taunya A, kalau nyari NA taunya B ya, maksudnya untuk batang AB ya dek ya. Oke baiklah. Laki-laki torsi, laki-laki momen gaya. Memang inti dari bab ini adalah itu. Porosnya di A. Set. Nah, semua perhatian. Berarti gaya-gaya yang melalui titik A itu nggak punya lengan gaya. Langsung kita sikat. Gitu ya, Dek ya. Ternyata adik, yang punya lengan gaya tinggal ada 2. Gaya W ini, perhatian. Lengan gayanya berarti sini. Gitu ya. Ini kan kalau batang seperti ini, batang homogen ya. Z-nya itu di tengah. Karena di tengah berarti ini ke sini ya setengahnya 30. Berapa, Adik?
15 gitu ya Dek ya. Arah putaran kayak tadi, porosnya dipegang, W-nya ke bawah, set gitu ya. Ternyata memutarnya bagaimana ini? Nah gini, berlawanan jarum jam. Hal serupa adik-adik, berarti untuk NB lengan gayanya ini. Berapa ini? Ini loh ya, ternyata 40 cm. Arah putaran, nah langsung ngerti ya. Oke, searah jarum jam berarti apa? Positif. Sudah. Lengan gaya dan arah putaran sudah kita tentukan ya. Tinggal sekarang kita melangkah. Yang positif apa? NB. Oke. Kali lengan gayanya 40. Min. Nah, yang negatif adalah W. Kali lengan gayanya adalah 15. Itu sama dengan 0. Gitu adik. Jadi ya. Oke, baiklah. Sehingga apa yang kita punya adik? 40 NB sama dengan 15W. Ada yang bisa dikecilkan? Tentu saja ada. Dibagi 5 berapa ini? 8. Bagi 5 berapa? 3. Nah, sekali lagi melangkah, kita dapatkan NB-nya adalah 3W per 8. Betul ini? Ini persamaan 3. Gitu. Lumayan ya. Tapi asik kan Dek ya? Asik banget ya. Adik-adik, langkah berikutnya kita tinggal substitusi ya. Jadi mu A yang tadi rumusnya apa toh? NB bagi NA. NB-nya adalah 3W per 8. NA-nya adalah W. Dari sini W-nya dicoret. Set. Satu langkah lagi apa? 3 per 8. Selesai. Sudah ketemu. 3 per 8 itu berapa? Kalau 1/8 kan 0,125. Itu 1/8. Kalau 3 per 8 ya tinggal kali 3. 125 kali 3, 375. 0,375. Wow, ada ya. Gitu adik. Oke. Asik ya konsepnya? Asik banget ya. Ini ketika adik-adik mengerjakan dengan konsep-konsep yang sesungguhnya. Kalau adik mengerjakan dengan konsep the prompts ya, jadi cara cepat gitu. Untuk ya ini keterbatasannya untuk dinding yang licin adik ya. Maka mu lantai adik cukup menggunakan ini dek. Setengah kotangen alfa gitu. Ya. Adik ingat enggak? Sin demi depan per miring, kos sami samping per miring, tan tangan ya, tan desa depan per samping. Itu tangan. Sedangkan ini kotangan. Kotangan itu adalah kebalikan dari tangan. Berarti kalau tangan desa, kotangan adalah sade. Samping per depan, sudutnya ini. Nah, sudutnya ini berarti depannya ini, sampingnya ini. Samping per depan berarti apa? 30 dibagi 40. Iya, luar biasa ya. Nolnya dicoret, set sama dengan 3 per 8. Bukan sulap, bukan sihir ya. Selesai dalam hitungan detik ya. Hanya apa? Setengah kotangen alfa. Itu berlaku ya. Oke. Adik-adik, variasi dari soal seperti ini, dan ini sering keluar ya di soal-soal bergengsi, bahkan di SPMB pernah keluar, tapi ada orang yang menaikinya. Dan itu sama sekali tidak masalah ya. Secara detail The Pram sudah membuat video tentang soal itu, berikut cara cepatnya. Kayak gitu pun ada cara cepatnya ya. Nanti linknya akan saya tunjukkan di komentar pertama video ini. Ya, adik-adik ikuti, ada cara biasa dan ada cara cepatnya ya. Cara biasa untuk memahami konsep, cara cepat untuk mengerjakan secara cepat sehingga menang dalam persaingan ya, menang dalam pertempuran apapun. Ya, karena tentu adik bisa tapi lama itu tidak ada artinya ya. Cepat tapi salah itu ya semakin mengerikan ya. Makanya dengan mengikuti The Pram komplit bisa dan cepat. Nah, itu baru oke gitu ya. Oke, nanti yang video yang ada orang menaikinya silahkan adik-adik ikuti, linknya saya tunjukkan. Tetap setia adik ya. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya adik, di video ini juga kita akan latihan tentang titik berat, karena tadi konsepnya kan sudah, supaya adik-adik punya gambaran yang jelas tentang materi ini gitu ya.
Ada 3 nomor dan ini saya anggap cukup mewakili benda berupa garis, benda berupa bidang, benda berupa ruang. Tuh gitu ya. Untuk Prams memang pengertian ya, tahu apa yang adik-adik butuhkan ya. Jadi nggak rugi adik kalau setia dengan The Prams. Oke ya. Tetap semangat adik. Mari kita kerjakan soal titik berat ini. Ya, adik-adik. Letak titik berat bangun di atas adalah, hati-hati ya, dan pemahamannya harus betul ya. Mari, ini ada berapa garis berbeda? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita namai deh. Nama garis saya buat dilingkari untuk membedakan dengan ukuran ya. Garis 1, garis 2 yang tegak ini, garis 3 ini, garis 4 ini. Gitu deh. Adik masih ingat kalau garis tadi titik beratnya di mana? Di tengahnya bukan? Ya berarti tengah-tengah dari garis ini. Ini 2 tambah 4 kan 6, berarti tengahnya di sini. Inilah Z1. Ya, titik berat garis 1. Kita tentukan dulu koordinatnya berapa. Yuk mikir. Koordinat itu E, Z ya. Ini berarti ke sini. Oke adik. Kalau ini 6 berarti separuhnya 6. Berapa adik? 3. Maka X-nya 3. Z itu naiknya. Naiknya berarti ini ya. 3. Gitu. Betul ya? Oke deh. Nah Z1 sudah. Sekarang benda 2. Benda 2 yang ini tadi. Di tengahnya di sini. Inilah Z2. Ya. Mari koordinat Z2 berapa adik? Gitu ya. Ya, datarnya Y2 kan ini. X-nya berarti ini. Berapa ini? Tadi katanya 6 ya. Maka 6. Koma naiknya ini berapa? 3. Gitu ya. Oke. Kemudian Z3 dengan cara sama, adik, perhatian. Ini panjangnya 4, di tengah-tengahnya sini. Inilah Z3. Ya. Nah, letaknya adalah sini. Oke. Datarnya ini berapa ini? 2. Naiknya ini tadi 4, separuhnya berarti 2. Ya. Ini 2, ini 2. Naiknya 4. Datarnya 2, berarti 2,4. Begitu, Dek ya. Sedangkan untuk Z4 di sini, ini adalah Z4 ya. Mari, Z4 berapa, koma berapa? Berarti datarnya adalah 6. Naiknya 3 tambah 3 juga 6 ya. Adik-adik menentukan Z1, 2, 3 maupun 4 ini sangat vital. Kalau di situ sudah salah, nanti ke bawah sudah pasti akan semakin salah. Sudah tidak ada artinya. Maka harus mudeng betul. Kalau adik memahami ini masih bingung, ya videonya dikembalikan, disimak lagi. Bingung lagi, gitu lagi. Sampai ngerti, baru melangkah berikutnya. Gitu loh adik ya. Dan setelah itu, adik-adik, kita akan melangkah mencari X gabungan. Ya, itu akan seperti apa? Tadi sigma XI WI, kalau garis kan panjang, berarti L ya. Berarti apa? X1 L1 ditambah X2 L2 ditambah X3 L3 ditambah X4 L4. Gitu adik. Dibagi dengan, ya tentu bobotnya L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 ya. Berapa angka yang harus masuk? Perhatian, jangan berkedip ya, supaya nggak ketinggalan. Semua ini E, Z. Berarti yang di sini inilah darah X, XI. X1 berarti adalah 3. L1 panjang garis 1, 2 tambah 4, 6. Betul? Oke, saya pelan-pelan di sini. X2 berarti sini ya, di Z2 ini dia adalah 6. L2 panjang garis 2, tadi yang tegak ini. Panjangnya berapa? 3 tambah 3 berarti 6. Ditambah X3. Ya adik-adik. Berarti sini Z3, X3-nya kelihatan 2. L3 panjang garis 3, berarti ini. Berapa panjangnya? 4. Ditambah X4, nah berarti ini ya, ada 6. Panjang garis 4, 2 tambah 2. Berapa itu? 4. Nah, L-nya tinggal ikut angka yang belakang ya. 6, 6. Apalagi, Dek? Tambah 4, tambah 4. Gitu ya, Dek ya. Oke deh. Nah, gitu. Oke. Perhatian adik-adik.
3 kali 6 tentu 18 gitu ya. Yuk kita tinggal hitung yuk. 36 ya, ditambah 8, ditambah lagi 6 kali 4 berapa? 24. Set, yang di bawah oh, enteng banget, 20 ya. 6 4 10, 6 4 10 udah 20 gitu ya. Dibagi 20, enak luar biasa gitu ya. Adik 4 tambah 8 12. Ya. 12 tambah 6 adalah 18. 18 tambah 8 26. Nyimpen 2. 2 tambah 2 4 tambah 3 7 tambah 1. Wow, 86. Masya Allah, langsung ketemu ya. Gampang ya, 86 bagi 2 berapa? 43. Tinggal kasih koma. Ketemu ya. X gabungannya 4,3. Kita lihat, 6 salah. 4 salah. 4 salah. 3 salah. Oh ya, tinggal ada 1 jawabannya. Langsung ketemu 4,3. Ya. Adapun Z gabungan ya, sudah dihitungkan oleh yang buat soal ya. Misalnya adik mau ngecek, coba ngitungnya gimana? Angka berapa yang harus dihitung? Tentu saja X-nya diganti Z. Z1 L1, Z1 3. Yuk cepat, L1 6 gitu adik ya. Z2 adalah 3, L2 adalah 6, Z3 adalah 4, L3 adalah 4. Oke. Z4 adalah 6, L4 adalah 4. Gitu ya. Ini langsung 20 ya. Adik, selamat mencoba. Pastikan kamu ketemu nilainya 4. Kalau nggak 4 berarti salah. Gitu deh ya. Oke, biar adik ada latihannya. Asik ya. Ini baru titik berat yang benda yang namanya garis ya. Nah, biasanya garis itu paling sederhana, adik ya. Wow, paling sederhana aja seperti ini. Gimana yang rumit ya? Tetap tenang. Justru kalau sangat rumit ya, biasanya ada cara-cara untuk menyingkat, untuk membuat sederhana dan mudah dimengerti. Ya, ikuti saja soal-soal nomor 5 dan 6. Nanti adik-adik, wow, ternyata malah gampang. Iya. Baiklah, kita sampai di nomor 5. Adik, perhatian. Plat tipis homogen ABCDE. Ya, itu E-nya di sini. Begitu. AB, BC, CD, AD 60. Jadi semuanya 60. Ini 60. 60, 60, 60 gitu ya. Jadi kalau dipisah ya ini 30, ini 30. Kalau dipisah ya. Begitu. Oke adik. Letak titik berat bidang tersebut terhadap alas AB. Penting ini. Terhadap alas AB. Jangan sampai adik-adik terbalik. Misal letaknya di sini. Terhadap AB berarti jaraknya ini. Maka itu X-nya apa Z-nya? Gitu adik. Itu harus paham. Berarti X-nya apa Z-nya? Kalau terhadap mendatar justru itu Z-nya. Ya. Maka tidak lain adik-adik itu suruh mencari Z gabungan. Jadi tegasnya kalau letak titik berat terhadap sumbu X berarti Z-nya. Dan kalau letak titik berat terhadap sumbu Z berarti X-nya. Nah, berkebalikan ternyata adik ya. Maka jangan sampai salah di situ. Baiklah. Adik-adik, ada dua benda ini. Benda pertama adalah persegi 60 kali 60. Benda kedua adalah segitiga ini. Gitu, Dek. Ya. Tentu saja adik harus tahu berapa Z1. Tadi perpotongan diagonal ya. Ya udah ini teruskan udah ketemu. Inilah Z1. Maka Z1 tinggal naiknya ini. Semuanya 60 separuhnya berarti berapa? 30 gitu ya. Lah Y2 bagaimana? Adik-adik, perhatian semuanya. Ini harus mudeng benar. Bahwa Y2 ini kan segitiga adik ya. Maka kalau segitiga itu dari alas sepertiga tinggi. Inilah Y2. Sepertiga tinggi. Tinggi segitiga kan 30. Sepertiganya berapa? 10. Gitu loh adik ya. 10. Sepertiga tinggi. Kalau segitiga gitu. Kalau kerucut, seperempat tinggi. Tahu dari mana? Ada tabelnya. Nah kok The Prams hafal? Ya adik juga harus hafal, karena itu kan sederhana. Bukan termasuk yang rumit. Gitu ya adik ya. Baiklah. Kita lanjutkan mencari Z gabungan. Berarti, perhatian. Z1A1 kan sigma ZI AI, begitu ya, karena ini bidang.
Nah, karena ini benda kedua itu melubangi benda pertama. Melubangi itu kan mengurangi, berarti harus dikurangi. Z2A2. Jadi sigmanya itu bisa dikurangi kalau memang benda itu mengurangi, ya. Bawah juga mengikuti, Dek. A1 dikurangi A2. Gitu, Adik, ya. Oke, baiklah. Sekarang berapa angka yang mesti kita hitung? Perhatian. Z1 30. A1 berarti luas persegi ini. Berapa, Dek? 60 kali 60. Saya bedakan warna ya, biar kontras. 60 kali 60. Gitu. Jadi ya. Dikurangi Z2. Berapa? 10. Ya. A2 luas segitiga ini. Setengah alas kali tinggi. Alasnya 60, setengahnya 30. Tingginya 30. Berarti apa? 30 kali 30. Gitu ya. A2 adalah luas segitiga. Setengah alas kali tinggi, saya ulangi. Alasnya 60, setengahnya 30 kali tingginya 30. Berarti A1 adalah 60 kali 60 dikurangi 30 kali 30. Wow, ya. Adik-adik, kalau tidak dibiasakan nyoret, ini bisa, wah berabe ini, jadi bisa susah sekali. Tapi kalau dibiasakan nyoret, kayaknya biasa banget, adik. Semua suku dibagi 30, boleh kan? Bagi 30, 2. Bagi 30, 1. Bagi 30, 1. Ya. Itu nyoret periode pertama. Ya. Sekarang berikutnya, kita akan nyoret periode kedua. Wah, nyoretnya pakai periode. Bagi 30, 1. Bagi 30, 2. Bagi 30, 1. Bagi 30, 2. Wow, keren amat ya. Ya, adik, 2 kali 60. 120. Dikurangi. Ini tadi tinggal apa, adik? Tinggal 10. Oke, ya. Dibagi 2 kali 24, kurangi 1, 3. Subhanallah. 110/3, saudara-saudara. Jawabannya woi. Jawabannya woi. Gitu. Ya ampun, sisa tempatnya ya. Gitu. Lo kok gampang? Alhamdulillah. Adik-adik bersyukur ya. Karena yang sebenarnya rumit ini menjadi gampang. Hitungan ini menjadi sangat rumit ketika adik tidak mencoret. Angkanya akan sangat besar. Dengan besarnya angka, kemungkinan salah tentu sangat besar juga gitu ya. Oke, baiklah adik. Masih satu soal. Harus semangat, makin tertantang ya. Ini adalah titik berat dari ruang. Oke. Ya, adik-adik, perhatian semuanya. Nah, gimana ini? Ya, enggak apa-apa. Pertanyaannya adalah, letak titik berat bangun di samping terhadap sumbu X. Terhadap apa, Dek? Terhadap sumbu X. Berarti sama aja cari X apa Z? Nah, karena terhadap sumbu X, maka ini mencari Z. Z gabungan. Gitu loh, adik ya. Oke. Ada berapa benda? Jelas 2 benda. Pertama, tabung atau silinder. Yang kedua adalah kerucut ya. Sampai belepotan. Kerucut. Gitu ya, adik ya. Oke. Tentu sebelum melangkah kita harus tentukan dulu Z1 dan Z2. Tadi di depan sudah saya katakan perpotongan diagonal. Berarti di sini. Inilah Z1. Adik-adik, tinggi tabung 2R, Z1-nya setengahnya. Setengah dari 2R itu berapa? Tentu saja 1R. Gitu ya. Kemudian, kalau ini adik, kerucut itu dari alas adalah, tadi di depan sudah ya, 1/4 tinggi. Padahal tingginya berapa? 2R. 1/4 dari 2R tentu setengah R. Lah, Z ini acuannya harus dari sumbu X. Hati-hati, ini Z2. Berarti siapa Z2-nya? Ini adik harus tahu ya. Maka 2R tambah setengah R. Itu 2,5. Atau 5/2. 5R/2 gitu ya. Kita sudah temukan itu. Oke. Nah, adik-adik, langkah kita berikutnya tentu ya bobotnya ruang, berarti volume Z1V1 ditambah Z2V2 dibagi apa, Dek? V1 ditambah V2. Begitu, Dek ya. Oke, mari kita pakai.
Dan trik cara menghitung supaya cepat bagaimana? Z1-nya R. Volume tabung itu apa? Luas alas kali tinggi. Itu ya kata guru SMP, guru matematika SMP. Luas alas kali tinggi. Tingginya 2R, luas alasnya luas lingkaran. Kalau kita pi R kuadrat kali T itu rumit ya. Kita pakai luas alasnya itu A saja. Kali tingginya apa? 2R. Tuh sederhana kan? Ditambah Z2-nya apa, Dek? Iya. 5R per 2 kali luasnya luas kerucut. Sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga luas alas kali tinggi kerucutnya 2R. Loh, alas kerucut dengan alas tabung sama apa beda? Sama, makanya semua saya misalkan A. V1 berarti A kali 2R, betul? V2 berarti sepertiga A kali 2R. Wow, keren ya. Mana rumitnya? Tidak ada ya. Dengan kita memisalkan A ini sudah sangat mengurangi kerumitan. Sehingga adik-adik, hanya bisa kita coret semua. Wow. Luar biasa ya. 2R ada toh? Ada. Nyoret periode kedua, nyoret 2R. Berarti ini 1. Masya Allah ya. Nah, ternyata adik-adik, kita sederhanakan ini. Menjadi apa ini yang atas? Yang belum dicoret aja ya, Dek ya. Berarti apa? R ditambah. Ya, di sini apa? Yang belum berarti 5R per 6. Betul ya, Dek ya? Dibagi 1 ditambah sepertiga ya. Jadi sederhana sekali ya. Hanya selanjutnya kok saya jadi malu dengan adik-adik kalau tidak memberi kesempatan. Latihan ya, Dek ya. Latihan, Adik, silakan latihan ya. Terus kemudian nanti pilih jawabannya ya, tulis di kolom komentar ya, sehingga adik-adik terlibat dalam pembelajaran ini bukan sekedar pendengar tapi pelaku. Gitu adik ya. Tetap semangat terus. Beginilah cara The Prams menanamkan konsep fisika, melatih fisika, dan menunjukkan cara-cara, triks dan tipsnya supaya yang sebenarnya sangat rumit ini menjadi mudah. Maka tetap setia, tetap berlangganan, tetap subscribe pastinya ya. Kemudian biar bermanfaat, share sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan request adik-adik apa? Boleh tanya soal di kolom komentar, boleh. Tuh nggak enak gimana. Gitu ya, Dek ya. Oke, baiklah. Tetap semangat, jenius mendadak bersama The Prams.